rasakan pahitmu, baru kemudian nikmati manisnya. Salam Cangkir Kopi buat sahabat-sahabatku semua, kolektor pemula dan YouTuber pemula dimanapun Anda berada. Kita seruput kopinya dulu. Baik sahabatku, dimanapun Anda berada, tentunya masih bersama saya dan Hendra Channel ya, tentunya dalam pembahasan uang kuno Indonesia. Baik, seperti filosofi kopi tadi, satu perjalanan itu tidak selamanya harus manis sahabatku, karena yang kita rasakan adalah pahitnya dahulu. Kemudian setelah pahit kita rasakan, baru kita bisa menikmati yang namanya arti kata manis sahabatku. Seperti perjalanan bangsa Indonesia untuk menunjukkan kedaulatan yang di mata internasional lewat pecahan mata uangnya sahabatku. Karena tidak semulus apa yang kita bayangkan, bahwasanya dari masa penjajahan sampai pasca kemerdekaan 1945 itu tidak pernah berjalan mulus sahabatku. Karena invasi dari penjajah Belanda terus menginvasi lewat moneter sahabatku, agar di dunia internasional tidak mengakui kedaulatan Indonesia. Tapi bukanlah Indonesia lah, katakan bukan semangat pejuang Indonesia kalau sampai menyerah. Seperti halnya kita para YouTuber pemula, jangan sampai menyerah karena satu invasi ya. Invasi apa saudaraku? Invasi karena malas membuat konten. Nah, baik sahabatku, di era kemerdekaan itu masih penjajah Jepang sampai keliru ini. Penjajah Belanda terus menginvasi. Ada yang namanya dengan mengeluarkan seri Nica ya sampai 1946. Bahkan bukan hanya itu saja. Ini 1948 dengan The Javas Bank itu masih mengeluarkan uang kembali untuk menginvasi kedaulatan negara Indonesia di bidang moneter. Seperti ini pewujudannya, penampakannya sahabatku ya. Ini adalah uang yang dikeluarkan di Javas Bank atau Bank Jawa dengan pecahan setengah rupiah atau setengah gulden sahabatku. Ini uang terakhir yang dicetak oleh The Javas Bank, yang nantinya Javas Bank ini akan dinasionalisasi menjadi Bank Indonesia. Jadi Javas Bank ini adalah cikal bakal Bank Indonesia nanti ini setelah tahun 51 dari RIS ya, RIS Republik Indonesia Serikat. Ini sebelumnya uangnya seperti ini adalah uang invasi dari lagi-lagi dari penjajah Belanda yang belum mau mengakui kedaulatan Indonesia baik secara de facto maupun de jure. Begini sahabatku penampakannya, uang yang setengah pecahan terkecilnya, setengah gulden ya, setengah gulden. Ini masih memakai bahasa Indonesia karena sekali invasi untuk melemahkan moneter Indonesia. Ini seperti ini sahabatku ya penampakannya, setengah rupiah dengan ejaan lama. Ini yang bahasa Belandanya, ini ada setengah. Ini bergambarkan orsid sahabatku ya, orsid atau anggrek ya. Ini indah banget uangnya, dengan kombinasi warna pink ya, indah banget. Ini indah banget. Untuk penampakan di baliknya tetap seperti ini sahabatku ya, dengan simbol JB, Javas Bank. Ini di sini ada undang-undang tentang pemalsuan uang. Ini berbahasa Indonesia dan berbahasa Belanda. Tapi perlu kita ketahui bahwasanya rakyat Indonesia belum begitu mengakui uang ini sahabatku, tapi ini sempat beredar karena namanya invasi sahabatku ya. Dan Indonesia pada saat itu sudah merdeka sahabatku, 1948 sudah mengeluarkan yang namanya uang ori. Ini ada sebagai tandingan sahabatku ya, sebagai tandingan karena Belanda masih belum mengakui kedaulatan negara Indonesia. Ini sangat rekomendasi banget buat sahabat-sahabat ya yang tentunya ingin mengkoleksi uang kuno. Ini salah satu uang bersejarah banget, tahun 1948. Ada yang menamakan bahwa ini adalah uang federal ya, uang federal 1948 yang dikeluarkan oleh The Javas Bank atau Bank Jawa yang dimiliki oleh Belanda ya. Ini bertanda tangankan Smith dan Aemuk ya. Ini
Di sini ada tanda tangannya, bergambarkan orsid ya. Ini setengah rupiah. Dan di baliknya seperti ini sahabatku ya. Nah, jadi perjalanan kemerdekaan Indonesia di bidang moneter, di bidang keuangan tidak semulus apa yang kita bayangkan sahabat. Seperti kopi kita nikmati yang namanya pahit, baru kita rasakan, kita nikmati, dan nantinya akan ada kolaborasi rasa yang nikmat yaitu manis sahabat. Kita sebut lagi kopinya. Sekali lagi saya tekankan bahwasanya koleksi uang Indonesia adalah koleksi yang antik, unik, dan menarik sahabatku. Selain kita bisa menyelamatkan aset bangsa, tentunya kita tahu bahwa uang adalah kedaulatan negara. Dan untuk harga sahabatku ya yang seperti ini kebetulan istimewa banget ini, tanpa sobek, tanpa lipat, tanpa bolong. Ini sangat istimewa banget sahabatku ya. Ini kisaran harga antara 100 sampai 150 bahkan sampai 200 ribu sahabatku. Jadi jangan pernah gagal paham untuk masalah uang Indonesia karena yang mahal itu ada kriteria tersendiri sahabatku. Seperti pembahasan kita berikut sebelumnya kita pernah membahas yang namanya uang seri Nica, Dai Nippon, bahkan uang pertama Indonesia. Kemudian ada uang seri Soekarno tahun 1947, Ori, ya seperti itulah. Perjalanan moneter Indonesia tidak semulus yang kita bayangkan karena ada perjalanan pahit di sana sebelum merasakan manis. Baik sahabatku, kiranya cukup sekian penjelasan dari saya tentang uang setengah gulden masa federal ya, invasi. Kiranya cukup sekian. Bila ada kesalahan kata dan kekurangan apabila saya menjelaskan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kiranya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam damai selalu.